Halo rekan Rautentik, selamat datang kembali di Rautentik Talk, ruang diskusi untuk berbagi wawasan seputar dunia pendidikan dan komunikasi. Perkenalkan, saya Raya Garanggiani, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Subang. Pada episode Rautentik Talk kali ini, saya sudah bersama Ibu Vera Maulidia, MPD, selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian di bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Kehadiran Ibu Vera di sini tentunya untuk membahas seputar kondisi pendidikan SMP, perkembangan yang telah dilalui, serta arah program kurikulum SMP untuk kedepannya di Kabupaten Subang. Baik, selamat pagi Ibu Vera. Selamat pagi semua. Apa kabarnya Ibu hari ini? Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu baik ya Bu. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pelajaran bersama kami ya Bu ya. Izin Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan program di Dinas Pendidikan ini, saya ingin mengajak rekan Rautentik untuk mengenal terlebih dahulu perjalanan Ibu selama berada di posisi ini, Bu. Perjalanan. Ya. Pertanyaan yang pertama sudah pasti ya, Bu. Ya. Sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Bu? Alhamdulillah, Ibu terhitung sebetulnya di Desember 2023 dilantik dikasih kurikulum, berarti udah di 2 tahun. 2 tahun ya Bu? Iya. Berarti memang udah cukup lama ya Bu, berarti 2 tahun. Nah selama dari tahun ke tahun itu Ibu kan pasti sudah tahu awalnya bagaimana kondisi pendidikan SMP. Nah waktu Ibu awalnya menjadi kasih ya Bu, bagaimana pandangan Ibu terhadap kondisi pendidikan SMP di Kabupaten Subang? Kalau dari perspektif pemerintah daerah, sebetulnya juga pemerintah pusat, bahwasanya Pak Menteri saat itu tidak mengharapkan adanya sekolah favorit. Maksudnya adalah semua sekolah itu kualitas unggulnya merata di seluruh pelosok gitu. Dan itu menjadi PR bagi pemerintah daerah karena selama ini masyarakat masih punya stigma tertentu kepada sekolah tertentu, memfavoritkan secara legendaris ya dari dulu zaman dulu gitu ya, karena sekolah itu dianggap lebih baik dari sekolah lain. Nah, PR pemerintah daerah untuk memeratakan kualitas ini saat itu menjadi luar biasa struggling karena berarti ada beberapa faktor yang harus kita coba equalkan gitu. Misalnya dari kualitas gurunya kah, apakah sama? Kalau dari fasilitas sekolahnya gitu kan, kalau dana bosnya sama, ya kan? Sama aja. Ya, oleh karena itu 2 tahun Ibu di sini dengan adanya SPMB online ya, yang memang dengan jalur zonasi itu menyebabkan bahwa yang masuk ke sekolah tertentu itu sudah heterogen. Jadi itu sih. Itu aja berarti ya. Berarti memang meratakan kualitas ya Bu, PR dari awalnya itu. Iya. Memeratakan, karena sekarang itu menteri yang baru Pak Muti sekarang adalah pendidikan bermutu untuk semua. Berarti kan memang itu visi dari Kementerian Pendidikan yang harus kita juga usung. Nah, kalau seiring berjalannya waktu Bu, karena Ibu kan udah lama juga ya Bu di sini, terus kan tadi udah 2 tahun, apakah Ibu merasa adanya perubahan atau perkembangan kondisi pendidikan SMP dari tahun 2023 sampai sekarang Bu 2025? Ya, kalau kita melihat perubahan, data yang menjadi faktor pendukung itu untuk indikator kualitas pendidikan di daerah itu namanya SPM pendidikan. SPM itu standar pelayanan minimal pendidikan. Nah, SPM sendiri didukung oleh namanya rapor pendidikan daerah. Jadi setiap kabupaten kota itu punya rapor pendidikan. Dikasih rapor kita kayak anak-anak sekolah. Ibu juga? Iya, pendidikan ini. Subang ini. Kabupaten Subang, Dinas Pendidikan. Nah, dari mana dapatnya nilai rapor pendidikan daerah? Itu dari kolektif dari rapor pendidikan sekolah. Dari sekolah ke dari dinas pendidikan gitu. Jadi sekolah-sekolah kita itu di SMP dikasih rapor pendidikan. Nah, hasilnya secara kolektif menjadi rapor pendidikan daerah. Nah, bagaimana rapor pendidikan di Kabupaten Subang? Alhamdulillah Teh Raya nanyain dari 23 sampai 25 ada peningkatan. Yang pertama literasi meningkat. Ya, sekarang udah rata ya Bu, banyak sekolah yang literasi. Betul. Numerasi juga ada peningkatan dari 2023-2024 itu naik 100%. Selain juga iklim keamanan, misalnya masih banyak tuh bullying atau kekerasan yang ada di sekolah. Nah itu terus kita jadi target intervensi. Intinya masih banyak
pekerjaan kita, tapi alhamdulillah kalau kita lihat kalau Raya nanyain dari 2023 sampai 2025 ada tren meningkat. Meningkat ya Bu, alhamdulillah ya Bu. Ada perbaikan-perbaikan. Nah, dalam proses pengembangan dari program tersebut ya Bu, tentu Dinas Pendidikan telah menjalankan beberapa program yang membantu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kira-kira di Dinas Pendidikan ini ada program apa saja Bu? Betul. Jadi sekarang ini kalau di pemerintah daerah ada yang namanya tahun anggaran. Tahun anggaran itu dimulai dari Januari, direncanakan dari sejak Oktober November lah ya. Jadi dari hasil evaluasi tahun 2025, nah 2026 tuh apa yang mau kita coba target gitu, coba perbaiki yang Raya katakan tadi mutu pendidikan. Nah, program dari Dinas Pendidikan harus seyogianya sejalan dengan rapat pendidikan daerah. Jadi rapat pendidikan daerah itu namanya program prioritas. Rapat pendidikan daerah berdasarkan dari program prioritas kementerian. Program prioritas menteri itu harus seyogianya sesuai dengan visi asta cita presiden. Jadi kita tuh harus Di atas gitu ya? Iya, harus benang merah gitu. Nah, jadi program apa? Contoh untuk peningkatan literasi, kita punya program Gerakan Subang Cinta Pustaka atau Gerbang Cita. Kemudian ada mutu tentu mau sebagaimana bagusnya pun kurikulum. Kalau eksekutornya tidak paham, nah itu kan bagaimana bisa diterapkan? Karena itu kita sasaran utama kita adalah meningkatkan kompetensi guru. Gurunya berarti ya? Iya, misalnya Pak Kadis mengatakan bahwa bagaimana guru ini bisa meningkat. Oh, guru itu bisa berbagi dengan teman sebayanya. Punya masalah di kelas, bingung bagaimana cara menangani masalah di kelas. Ingin tahu bagaimana menyusun modul ajar, bagaimana sih pencapaian target, capaian pembelajaran, asesmennya itu seperti apa sih, ngukur anak itu targetnya tercapai atau enggak. Ini ada anak berkebutuhan khusus, gimana cara menanganinya. Guru tuh nggak sendirian. Iya. Guru itu punya komunitas. Nah, komunitas guru namanya MGMP. Musyawarah Mata Pelajaran, Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP. Dan setiap mata pelajaran punya komunitasnya, MGMP Bahasa Indonesia, MGMP Matematika, MGMP IPA. Dan itu yang harus diberdayakan, itu harus dibina oleh Dinas Pendidikan. Bagaimana guru ini bisa secara berdaya melalui komunitasnya. Nah, program yang lainnya, digitalisasi pembelajaran, kita ada kemitraan ya, kemitraan dengan Google. Jadi di Subang itu Terai, satu-satunya sekolah yang ada di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Cuma ada di Subang yang punya sekolah rujukan Google. Oh, Keren ya? keren banget. Ya, alhamdulillah ini ada sekolah di SMP 1 Ciasem. Oh, baru di SMP apa udah merata semuanya? Karena itu tidak mudah. Bayangin di Bandung aja nggak ada, di Jakarta juga nggak ada. Oh iya ya? Karena kementerian pernah kesini. Oh, Kemudian mereka tanya, ini yang paling bagus tuh SMP 1 Ciasem. Kita ajak ke sana, mereka ngeliat, oh seperti ini ya. Itu sekolah di kantong kemiskinan Teraya. Tapi bisa. Karena dedikasi guru dan pimpinan sekolahnya. Nah, kemudian kementerian punya challenge lagi. iya. Oke, kalau Subang punya 1 Ciasem yang terbaik, kita mau ke yang sekolah terburuk. Oh, silakan, mau kita antar? Oh enggak, dari Dapodik. Jadi kementerian tuh punya data satu pintu, namanya Dapodik, Data Pokok Pendidikan. Dari mulai jumlah siswa, jumlah guru, semua data pendidikan ada di Dapodik, termasuk sarana. Nah, sarana terburuk itu ada di SMP tertentu ya. Iya. Kemudian kita fasilitasi untuk dampingi, inspeksi. Kalau di dalam Dapodik itu tercatat internet itu blind spot. Itu pelosok, jalannya patah, susah akses ke sana. Tapi apa yang diketemukan? Murid-muridnya semua jago Canva. Oh iya. Karena apa? Karena Gerbang Cita yang kita rilis kan mereka mengunggah karya sastranya melalui digitalisasi. Ya kan, anak-anak sampai 65.000 karya yang masuk dalam waktu sekian bulan, 6 bulan. Itu dari kementerian akhirnya terbuka. Oh, terbaik dan terburuk di Subang tuh gapnya nggak terlalu jauh. Gitu kan? Ternyata hanya beda di fasilitasnya aja gitu ya, fasilitas jalannya. Atau gimana? Ya, infrastruktur. Sekarang kan sama Pak Bupati sering dengerin. Oleh karena itu, Kabupaten Subang dijadikan role model pembelajaran digital nasional. Seluruh narasumber yang terbang ke Ternate, yang ke Papua, yang ke Sulawesi, itu semua dari guru Dari Subang. Makanya Keren saya bangga. banget. Iya. Karena baru tahu loh Bu ini. Oh iya.
Ibu juga bisa akhirnya untuk mengkomunikasikan ke masyarakat lewat Teh Raya. Jadi makasih nih, iya. udah ditanyakan. Kita juga sangat peduli, kepala bidang SMP ini sangat peduli terhadap pendidikan inklusi. Kalau Teh Raya tahu, jumlah SLB di Kabupaten Subang itu cuma 11. Cuma 11. Dan itu tidak tersebar merata di seluruh kecamatan. Bagaimana kalau ada anak berkebutuhan khusus di Indonesia ini tidak bisa mengenyam pendidikan? Padahal Undang-Undang Dasar 45, pendidikan adalah hak dasar setiap manusia. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi di 80 tahun merdeka, belum bisa. Belum rata ya berarti ya? Belum bisa merangkul anak-anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, Pak Menteri mencanangkan sekolah negeri atau sekolah swasta tidak boleh menolak anak ABK. Kita juga punya library digital atau perpustakaan digital. Jadi karya guru, masuk murid juga banyak pada bikin buku. Bukan hanya buku, artikel ilmiah, kemudian jurnal. Kalau ada ya? jadi kita di situ. Terus kita juga kemitraannya selain sama Google, kita juga kemitraan sama pemerintah Arab Saudi. Jadi mereka ngebantu program numerasi. Jadi alhamdulillah kemitraan ini terus dibangun. Gitu sih Tera. Berarti memang banyak ya Bu program-programnya? Banyak, cukup banyak alhamdulillah. Nah dari kebanyakan program itu Bu, biasanya tantangan yang paling sulit Ibu hadapi itu yang kayak gimana Bu? Apakah komunikasi sama rekan kerjanya atau komunikasi ke MDMP tadi itunya atau gimana? Jadi tidak ada tidak ada kendala kalau kita lakukan secara bersama-sama. Jadi udah berarti melibatkan pihak sekolah juga ya Bu. Nah selama Ibu mengaplikasikan program, respon pihak sekolahnya apakah baik atau gimana Bu? Alhamdulillah. Jadi saya pikir komunikasi yang baik itu menghasilkan prasangka yang baik. Betul. Nah, jadi Teh Raya setiap kegiatan kita sosialisasikan ke sekolah. Misalnya SPMB. SPMB itu sistem penerimaan murid baru. Dan itu banyak kepentingan. Orang tua ingin masukin anaknya ke sekolah yang terbaik, yang terdekat, yang fasilitasnya bagus, yang gurunya berkualitas. Semua orang pasti bilang begitu. Tapi kan setiap sekolah punya daya tampung yang terbatas. Iya. Jadi bagaimana nih untuk kita sama-sama satu visi. SPMB itu panitianya bukan hanya dinas pendidikan, ada dinas kependudukan. Karena cek itu ya kakak itu. Ada dinas sosial karena kita harus membuka seluas-luasnya anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang miskin untuk masuk ke sekolah melalui jalur afirmasi. Aplikasinya gimana? Sesuai nggak ininya? Siapa yang ngecek? Diskominfo. Ya kan? Nah itu sih Teh Rai. Jadi begitu ya. Gitu. Jadi kalau kendalanya apa? Saya pikir komunikasi, kolaborasi itu jadi faktor utama. Berarti emang kendalanya yang pertama emang komunikasi kayak gitu ya Bu? Gitu. Berarti untuk kalau ada tantangan tuh pasti Ibu langsung ke sana gitu ya, biar masyarakat tuh langsung terbuka gitu. Berarti karena, emang gini. Betul. Karena medsos Pak Bupati itu ngabret tuh betul. Hari itu ada aduan segera tangani. Iya. Kan ini udah 2026 ya Bu? 2025. Melangkah 2026. Ya, betul karena Desember 2025 dan besok tuh udah 2026. Ada program baru apa aja Bu di sini? Ya, jadi kita kenalkan ada beberapa program inovasi yang namanya Gumelis. Gerakan Umum Membaca dan Menulis Kabupaten Subang. Yang kedua, gerakan 7 kebiasaan hebat itu. Kita bukan hanya jargon, bukan hanya program, tapi itu dilakukan setiap hari. Dan itu dilaporkan misalnya senam bersama, makan MBG bergizi misalnya, kemudian yasinan bersama, sholat duha bersama, kemudian upacara bendera, kemudian kita ada gerbang cita masih terus untuk literasi numerasi, kita ada coding sekarang. Coding itu coding dan kecerdasan artifisial itu adalah program baru Pak Menteri. Bahwasanya anak-anak murid itu harus habitual dengan AI. Nah, bagaimana AI ini disematkan dalam pembelajaran? Jadi ada mata pelajaran khusus namanya coding dan kecerdasan artifisial. Tidak wajib
kalau belum siap tidak apa-apa, tapi di Dinas Pendidikan itu sudah menghimbau. Nah, ini Iya. kita sudah di ujung pertanyaan ternyata. Baik. Nah, sebagai penutup dari perbincangan kita, Bu, apa harapan Ibu buat tahun 2026 terhadap program-program yang nanti bakal dijalankan? Harapannya apa yang kita rencanakan mudah-mudahan terlaksana dengan baik, lancar, sukses di tahun depan meskipun dengan segala kendala keterbatasan anggaran. Misalnya saya sampaikan kepada sekolah, kalau nanti ada pelatihan lagi kami tidak boleh menyiapkan makan dan minum. Tidak ada snack, tidak ada makan nasi, jadi silahkan membawa tumbler sendiri karena memang sudah ada pangkasan-pangkasan biaya. Hal-hal seperti itu, tapi mudah-mudahan itu semangatnya tetaplah gitu ya. Baik untuk pesan Ibu kepada rekan kerja maupun guru dan pihak sekolah sampai para siswa, apa Ibu boleh disampaikan ke kamera di sana? Oke, siap, terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru, rekan-rekan saya, rekan-rekan kepala sekolah yang ada di satuan pendidikan di Kabupaten Subang, kami dari Dinas Pendidikan mengucapkan apresiasi yang luar biasa atas dedikasinya selama ini. Bayangkan Bapak Ibu datang ke sekolah dari jam 6 pagi untuk membimbing anak-anak murid kita. Itu hal yang luar biasa, bagaimana Bapak Ibu dengan segala keterbatasan menyampaikan pengetahuan, mendidik anak-anak kita di tengah terjangan era globalisasi, era digital. Jadi tantangan para guru itu luar biasa berat. Jadi kami sampaikan tetap semangat Bapak Ibu. Mudah-mudahan program-program yang ada di Dinas Pendidikan ini dapat membantu Bapak Ibu untuk terus meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, membantu anak-anak kita untuk meraih potensi yang terbaik di masa depan mereka. Demikian. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya Bu atas waktu yang sudah diluangkan dan wawasan yang telah dibagikan. Sama-sama. Baik. Rekan Autentik, demikian perbincangan kita di Autentik Talk kali ini bersama Ibu Vera Maulidia MPD selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian di bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Semoga perbincangan kita hari ini membuka wawasan kita terhadap perjalanan, tantangan, serta pengelolaan pendidikan SMP di Kabupaten Subang ini. Terima kasih sudah menyaksikan episode Autentik Talk kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Goodbye.